Ayah bunda, pernahkah melihat mata anak ayah bunda setelah ayah bunda membentaknya? Diam, kaku, mata berkaca, bahkan menitikkan air mata. Tangan gemetar, badan menegang dan membeku, seolah ia berusaha kuat, padahal hatinya sedang hancur. Kata-kata verbal bak pukulan telak yang petinju kelas berat. Bahkan banyak kata-kata seolah pisau tajam yang menghujam hati anak kita tanpa belas kasihan. Percayalah ayah bunda, hal tersebut benar-benar menghancurkan rasa percaya diri dan mental anak. Banyak orang tua tidak sadar, setiap bentakan bisa mengubah cara anak memandang dirinya sendiri. Aku nakal, aku tidak disayang, aku selalu salah. Dan lebih menyeramkan lagi, mereka bisa tumbuh menjadi dewasa yang takut bersuara, takut salah, takut dicintai. Jika saat ini ayah bunda bertanya dalam hati, apa mental anakku sudah rusak karena aku sering marah? Kabar baiknya, masih ada waktu dan kesempatan untuk ayah bunda memperbaiki kesalahan itu. Dan semuanya bisa dimulai hari ini juga. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyembuhannya ayah bunda, bantu lebih banyak orang tua menyadari luka kecil yang sering tak terlihat ini. Dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar semakin banyak anak yang terselamatkan dari luka batin yang tidak pernah mereka minta. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan hati yang utuh dan orang tua yang terus belajar. Ayah bunda, sebelum kita memperbaiki perilaku anak, kita harus menyembuhkan luka yang tidak terlihat, yaitu rasa aman dalam hatinya. Ketika anak sering dibentak, otak mereka menyimpan pesan, rumah tidak aman. Orang yang aku sayangi bisa menyakitiku. Dan jika pesan ini terus tertanam, anak bisa tumbuh dengan ketakutan, bukan kepercayaan. Karena itu, mari kita bongkar 9 cara ajaib untuk menyembuhkan mental anak yang sudah terlanjur hancur oleh bentakan. Langkah pertama kita adalah mengembalikan kehangatan yang dulu pernah membuat mereka nyaman berada di pelukan kita. 1. Jangan ragu meminta maaf. Ada luka yang tidak bisa sembuh dengan waktu, tetapi bisa sembuh dengan kerendahan hati. Katakan pada anak dengan tulus, maafin ayah atau bunda ya. Ayah atau bunda salah karena membentak kamu. Kalau saya minta maaf, nanti anak makin berani membantah saya dong. Tidak, justru anak belajar bahwa orang dewasa pun bertanggung jawab atas emosinya. Itu membuat mereka merasa diakui, dihargai, dan dicintai. Dan satu maaf yang tulus bisa menjadi obat pertama bagi hati anak yang terluka. 2. Biarkan anak ekspresikan perasaannya. Anak yang dibentak seringkali memilih diam, bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena takut makin disalahkan. Izinkan mereka bercerita. Biarkan air mata keluar. Jangan potong dengan kalimat seperti, "Udah, jangan nangis. Kamu lebay. Kamu yang bikin bunda marah." Gantilah dengan, "Kamu boleh sedih. Aku di sini dengarkan kamu. Ceritakan pelan-pelan ya." Saat mereka berani mengungkapkan perasaannya, itulah tanda rasa aman mulai kembali tumbuh. 3. Tunjukkan kasih sayang. Peluk 20 detik setiap hari, nada lembut, bahasa cinta. Terkadang yang anak butuhkan bukan solusi, tapi pelukan. Peluk anak dengan tenang selama 20 detik. Itu bukan angka sembarangan. 20 detik cukup untuk menurunkan hormon stres dan membangun hormon kepercayaan, oksitosin. Ucapkan kalimat sederhana yang menyembuhkan. Kamu aman di sini. Kamu berharga. Ayah atau bunda selalu sayang kamu. Dan ingat, cara bicara kita adalah cara mereka berbicara pada diri mereka sendiri di masa depan. Gunakan nada suara yang lembut, kurangi kata-kata negatif, karena setiap kata yang keluar dari orang tua menjadi suara di dalam kepala mereka seumur hidup. Rasa aman adalah rumah pertama di hati anak. Jika rumah itu rusak, tugas kitalah untuk memperbaikinya. Saya ingin dia merasa aman, selalu. Dan itulah langkah penting yang baru saja kita mulai bersama.
Ayah bunda, anak yang sering dibentak bukan sekadar takut pada suara keras. Mereka bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, kepercayaan pada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Saya hanya ingin dia disiplin? Betul, tapi seringkali bentakan itu diterjemahkan hati anak sebagai aku gagal, aku buruk, aku selalu salah. Jika ini terjadi berulang, harga dirinya bisa runtuh. Disinilah dua obat penting harus diberikan. Komunikasi yang menyembuhkan dan pengakuan atas usaha mereka. Perbaiki komunikasi, validasi perasaan anak. Ketika anak sedih atau marah, orang tua sering langsung menghakimi, menyalahkan, memerintah diam. Padahal yang anak butuh adalah didengar. Ubah respon dengan dialog seperti, "Kamu kecewa ya? Aku ngerti. Marah itu boleh, tapi kita cari cara menyelesaikannya ya." Validasi itu bukan membenarkan perilakunya. Validasi itu mengakui perasaannya. Perasaan yang diakui, hati yang pulih, perilaku ikut berubah. Anak yang sering dimarahi terbiasa menyimpan emosi sendiri. Maka saat mereka mulai berani bicara, itu tanda hubungan mulai menyembuh. Perbaiki komunikasi, beri pujian spesifik. Ayah bunda, ada kalimat yang lebih tajam melukai hati daripada bentakan. Kamu selalu bikin masalah. Lihat tuh anak lain, lebih pintar dari kamu. Perbandingan itu adalah perampok percaya diri. Sebaliknya, pujian spesifik menanam kalimat positif dalam memori anak. Aku lihat kamu tadi berusaha merapikan mainan, bunda bangga. Tadi kamu menunggu giliran dengan sabar, bagus sekali. Kalau saya puji terus, nanti dia manja dong. Yang dipuji itu usahanya, bukan hasilnya. Itu justru menumbuhkan anak yang tangguh dan percaya diri, bukan anak manja. Karena ketika harga diri anak tumbuh, mereka tidak mudah hancur lagi oleh satu kesalahan kecil. Ketika anak merasa bangga pada dirinya sendiri, ia tidak lagi tumbuh dalam ketakutan, tapi dalam keberanian. Selama ini saya hanya fokus pada salahnya. Saya lupa memberitahu betapa hebatnya ia berusaha. Tidak apa-apa, Bu. Kita semua belajar. Yang terpenting, hari ini kita mulai mengembalikan senyum dan keyakinan dalam diri anak kita. Ayah bunda, setelah rasa aman dan harga diri anak mulai pulih, kini waktunya kita membangun kembali koneksi yang pernah retak. Karena luka yang terjadi akibat bentakan sering membuat jarak tak terlihat antara anak dan orang tua. Betul bun, belakangan anak saya seperti menjauh. Kalau saya mendekat, dia malah menghindar. Itu karena hati mereka masih takut terluka. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa hadirnya kita bukan lagi sumber rasa sakit, tapi sumber kasih. 6. Berikan waktu khusus, quality time. Ketika anak merasa tidak penting, atau merasa cinta orang tua hanya datang ketika mereka berperilaku baik, hubungan mulai retak. Quality time 10 menit sehari saja bisa mengembalikan kedekatan yang hilang. Bukan dengan HP di tangan, bukan sambil marah-marah, tapi dengan perhatian penuh, 100% fokus pada mereka. Contoh sederhana, main bersama 10 menit, mendengarkan cerita hari ini, masak bareng, membaca buku sebelum tidur. Bukan lamanya waktu, tapi kehadiran penuh yang menyembuhkan. Terkadang saya lupa kalau anak hanya ingin ditemani. Mereka tak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang hadir. 7. Ciptakan hubungan yang sederhana. Jadilah teman. Anak yang sering dibentak akan ragu terbuka, takut salah bicara, selalu berjaga-jaga. Karena itu, mulailah tampil sebagai teman yang aman, bukan hakim yang siap menghakimi. Ajak mereka tertawa, masuk ke dunia mereka. Robot, boneka, gambar yang tak jelas bentuknya, semuanya berharga. Gunakan bahasa yang mendekat, bukan menjauh. Contoh, cerita dong gimana kamu tadi di sekolah. Ayo pengen tahu dunia kamu. Aku suka main sama kamu. Ketika orang tua menjadi tempat bercerita, anak tidak perlu mencarinya di luar dengan orang yang salah. Dan saat kepercayaan mulai tumbuh lagi, anak akan perlahan membuka pintu hati yang dulu tertutup rapat akibat bentakan dan ketakutan.
Hubungan yang kuat adalah benteng terbesar bagi mental anak. Saya ingin ia kembali dekat dengan saya seperti dulu. Bukan lagi seperti dulu, tapi lebih kuat, lebih hangat, lebih saling percaya. Dan ayah bunda sudah berada di jalur yang benar. Ayah bunda menyembuhkan mental anak bukan berarti membiarkan perilaku buruk berjalan. Justru ketika hati mereka sudah aman dan koneksi sudah terbangun, barulah kita bisa membimbing mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tapi saya bingung, Dok. Kalau tidak dibentak, bagaimana cara mendisiplinkan anak? Itulah tantangannya. Tegas itu perlu, tapi tanpa harus menakut-nakuti. 8. Tetap latih kedisiplinan tanpa bentakan. Disiplin bukan soal suara yang keras. Disiplin adalah tentang batasan yang jelas dan konsisten. Gantilah hukuman yang menakutkan dengan dialog yang mengarahkan. Contoh kalimat tegas tapi hangat. Kamu boleh marah, tapi memukul itu tidak boleh. Kalau kamu belum siap membereskan mainan, kita stop main dulu ya. Atur nafas dulu, lalu kita bicara. Disiplin tanpa emosi berlebih mengajarkan anak bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan mereka, bukan untuk melampiaskan kemarahan kita. Ingat, suara kencang belum tentu membuat anak mendengar, tapi sikap konsisten membuat anak mengerti. 9. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kita bisa meminta maaf berkali-kali, tapi jika pola yang sama terus terjadi, anak akan belajar satu hal. Kata-kata orang tua tidak bisa dipercaya. Inilah titik perubahan. Anak mengamati. Apakah mama masih membentak ketika lelah? Apakah ayah masih mengancam saat anak kesal? Apakah suasana rumah masih penuh ledakan emosi? Kalau saya emosi lagi, apa yang harus saya lakukan? Ambil jeda, berhenti bicara, tarik nafas 3 kali. Beri diri kita ruang untuk kembali waras. Karena untuk menyembuhkan mental anak, kita harus belajar mengendalikan mental kita sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat dari permintaan maaf yang hanya sesekali. Saya ingin ia melihat bukti, bukan hanya janji. Dan langkah itu sedang Anda lakukan sekarang. Dengan ini, kita sudah menyusun fondasi. Anak kembali merasa aman, anak kembali menemukan lagi harga diri, orang tua dan anak kembali terhubung. Disiplin jadi latihan tanggung jawab, bukan hukuman. Sekarang, waktunya masuk bagian paling krusial. Solusi untuk mental anak yang terlanjur hancur. Bagaimana jika trauma sudah membekas? Bagaimana jika hubungan sudah terlanjur renggang? Bagaimana menyembuhkan luka yang dalam dan tak terlihat? Siap lanjut, ayah bunda? Ayah bunda, ada sebagian anak yang mungkin sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan bentakan. Mereka terlihat kuat di luar, tapi hatinya rapuh, seperti kaca yang retak halus. Dan retakan itu, jika tidak dirawat, bisa menghancurkan mereka ketika dewasa. Saya takut, apakah semuanya sudah terlambat untuk saya dan anak saya? Jawabannya, belum. Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk menyembuhkan hati mereka dan hati kita sendiri. Sekarang, kita masuk ke solusi yang harus ayah bunda lakukan secara konsisten. Solusi 1. Jadikan rumah tempat paling aman di dunia. Anak harus tahu, kalau aku takut dan sedih, aku bisa pulang ke ayah bunda. Buat suasana rumah yang menenangkan. Nada suara lembut, tidak ada hinaan, makian, label negatif. Kehadiran penuh saat mereka butuh ditemani. Rumah bukan tempat anak diuji kekuatannya. Rumah adalah tempat ia belajar menjadi kuat dengan cinta. Solusi 2. Buat healing rutin harian. Kepulihan itu bukan satu kali aksi, tapi kebiasaan baik yang berulang. Contoh rutinitas yang sangat membantu: pelukan sebelum tidur, kata cinta setiap pagi, ayah selalu sayang kamu, obrolan 5 menit sebelum tidur, doa bersama dengan sentuhan lembut. Rutinitas sederhana ini memperbaiki keamanan emosional di otak mereka. Solusi 3. Ajak anak bercerita tentang ketakutannya. Gunakan pertanyaan lembut. Kapan kamu merasa bunda terlalu keras? Apa yang kamu rasakan saat ayah marah?
Apa yang bisa ayah atau bunda lakukan supaya kamu lebih tenang? Komunikasi seperti ini membantu anak menata luka yang selama ini ia sembunyikan. Solusi 4. Jika dibutuhkan, cari bantuan profesional. Terutama jika anak menunjukkan tanda selalu merasa salah, sulit percaya diri, takut bicara pada orang tua, mudah menangis, cemas atau menarik diri, sering bilang, aku nggak disayang, atau aku bodoh. Konselor atau psikolog anak bisa memandu penyembuhan yang lebih dalam. Itu bukan tanda gagal jadi orang tua. Justru itu bentuk cinta dan keberanian untuk menyelamatkan mental anak. Luka emosional tidak selalu terlihat, tapi dampaknya bisa terasa seumur hidup. Saya ingin ia tumbuh tanpa membawa luka karena saya. Dan itulah alasan besar kenapa Anda ada di sini. Karena orang tua terbaik bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang berani memperbaiki salahnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang membuat mereka sembuh. Ayah bunda, mari kita jujur pada diri sendiri. Kadang kita membentak bukan karena anak salah, tapi karena kita lelah, kecewa, dan tak tahu harus apa. Tapi anak tidak mengerti semua itu. Yang mereka rasakan hanyalah, aku membuat ayah bunda marah, berarti aku buruk. Mulai hari ini, mari kita hentikan warisan luka itu. Bentakan mungkin membuat mereka diam, tapi tidak pernah membuat mereka mengerti. Yang tertinggal hanya rasa takut dan suara batin yang terus berkata, aku tidak cukup baik. Ayah bunda, suara kita adalah suara yang akan mereka dengar di kepala mereka sepanjang hidup. Mari pastikan suara itu adalah suara cinta, suara yang menguatkan. Ya Tuhan, lembutkan hati kami sebagai orang tua. Berikan kami kesabaran untuk membimbing dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Bantulah kami menjadi rumah yang aman bagi hati anak-anak kami. Ayo, kita mulai kebiasaan baru. Peluk sebelum marah, dengarkan sebelum menyalahkan. Jika video ini menyentuh hati ayah bunda, silahkan like, subscribe, dan share ya, agar semakin banyak anak terselamatkan dari luka yang tak terlihat. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan hati yang utuh, dan orang tua yang terus belajar mencintai.